Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Artinya, siapapun yang menerima berita harus mencari kejelasan berita tersebut. Jadi, kita harus mengklarifikasi apakah berita tersebut benar atau tidak. Sebelum lebih jauh membahas materi ini, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran dari pembahasan ini. Selama proses dan setelah pembelajaran diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca atau didengar, mendeskripsikan langkah-langkah menentukan pokok-pokok atau unsur-unsur berita, menyimpulkan unsur-unsur teks berita yang dibaca, dan menanggapi isi berita yang didengar atau dibaca. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi, serta bersifat aktual dan faktual. Aktual maksudnya adalah yang terkini atau yang sedang terjadi atau baru terjadi, sedangkan faktual maksudnya sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian, media untuk menyampaikan atau melaporkan berita bisa melalui media audio, visual, dan audiovisual. Media audio adalah media yang isinya hanya diterima melalui indera pendengaran. Jadi, berita atau pesan yang disampaikan hanya bisa diterima melalui indera pendengaran. Contohnya seperti berita-berita yang disampaikan melalui radio. 5,1 FM MNC Trijaya, The Real News and Information. Para pendengar Trijaya, harga sembako di salah satu pasar tradisional yang berada di kota Medan, yaitu Pasar Pagi, tidak mengalami kenaikan yang signifikan dan masih tetap stabil. Selanjutnya, media visual adalah media yang isi pesannya atau berita hanya terbaca oleh indera penglihatan. Contohnya, berita-berita yang terdapat di dalam majalah atau koran. Media yang ketiga yaitu audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar, seperti berita-berita yang disampaikan atau disajikan melalui televisi atau YouTube. Sebelum TikTok Cash ini, sebetulnya telah ada aplikasi sejenis dengan skema bisnis yang mirip. Apa saja mereka kami bahas untuk Anda pada pagi hari ini. Fenomena nonton video dapat uang. Selanjutnya, kita membahas mengenai ciri-ciri teks berita. Yang pertama, yaitu faktual atau sesuai fakta. Maksudnya, berita harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini penulis atau pembawa berita, serta tidak ada rekayasa. Fakta-fakta ini dapat diambil dari wawancara kepada narasumber. Ciri yang kedua yaitu aktual atau sedang terjadi. Maksudnya, berita melaporkan suatu peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi atau sedang terjadi saat ini. Ciri yang ketiga yaitu adanya keterangan waktu dan tempat, yaitu
yaitu dengan memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas tentang kejadian yang diberitakan. Ciri yang keempat yaitu menggunakan bahasa baku dan jelas agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, ciri teks berita yang kelima yaitu bersifat objektif. Maksudnya, berita disampaikan dengan apa adanya, sesuai fakta di lapangan, tanpa menyertakan opini atau pendapat pribadi, baik dari reporter maupun pembawa berita yang menyampaikan berita kepada masyarakat, bahkan pihak media yang memungkinkan terjadinya penyampaian berita tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, barulah sebuah berita dapat membangun kepercayaan dari masyarakat selaku penikmat akhir berita. Dan ciri teks berita yang terakhir yaitu kronologis, disajikan secara runtut. Maksudnya, kejadian yang disampaikan dalam berita disajikan secara berurutan. Ini adalah ciri-ciri teks berita. Selanjutnya, kita bahas mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu ada 6, yang mana dalam bahasa Inggris disebut dengan 5W1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Dan kalau dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba merupakan singkatan dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari unsur tersebut biasanya terdapat sebuah pertanyaan dari kata adik Simba tadi. Yang pertama, dari kata apa? Pertanyaannya adalah peristiwa apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, kata di mana? Pertanyaannya, di mana peristiwa itu terjadi? Selanjutnya, kata kapan? Pertanyaannya, kapan peristiwa tersebut terjadi? Selanjutnya, kata siapa? Pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Selanjutnya, kata mengapa? Pertanyaannya, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Biasanya, di kata mengapa, itu jawabannya adalah sebuah alasan atau penyebabnya. Dan yang terakhir, pada kata bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana kronologis dari peristiwanya. Selanjutnya, kita membahas mengenai kesimpulan berita. Apa itu kesimpulan berita? Kesimpulan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Dan ini adalah langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Yang pertama, membaca atau mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Kemudian, mencatat pokok-pokok berita berdasarkan dengan pola unsur-unsur berita tadi, yaitu adik Simba. Selanjutnya, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Lalu, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Dan yang terakhir, menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Ini adalah langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Selanjutnya, kita bahas mengenai tanggapan terhadap berita. Sebelumnya, apa itu tanggapan? Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan berupa kritik, komentar, atau yang lainnya.
Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, penolakan, sanggahan, suka, tidak suka, saran, solusi, atau tambahan pendapat. Tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis atau masuk akal. Nah, ini adalah ciri-ciri tanggapan secara umum. Yang pertama, tanggapan merupakan pernyataan. Yang kedua, tanggapan berbentuk lisan atau tulisan. Dan yang ketiga, tanggapan bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan pihak lain. Ini adalah ciri-ciri tanggapan secara umum. Selanjutnya, aspek apa sajakah yang biasanya ditanggapi dalam sebuah berita? Ini adalah aspek-aspek tanggapan terhadap berita yang terdiri dari dua unsur pembahasan, yaitu yang pertama, tanggapan terhadap isi atau struktur berita. Biasanya yang ditanggapi adalah tentang kebenaran berita atau kelengkapan beritanya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tanggapan terhadap bahasa beritanya, yaitu tentang penggunaan kalimat atau pilihan kata. Ini adalah aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan tanggapan, yaitu yang pertama, tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Selanjutnya, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan orang lain. Lalu, tanggapan disampaikan dengan kalimat yang tepat. Dan yang terakhir, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika akan menyampaikan tanggapan. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.